Oke. Nah, kemudian rekan-rekan pada slide ini, rekan-rekan coba kita bisa bayangkan sama-sama saat kita misalnya mengelola sebuah gudang. Nah, di sana kita menyimpan barang dengan jumlah tertentu yang kita sebut sebagai inventory on hand. Inventory on hand itu adalah jumlah inventory atau barang yang kita simpan atau yang kita pegang dalam jumlah tertentu di gudang kita. Nah, ketika barang mulai digunakan ya atau dijual eh, ke customer ya atau digunakan di pihak produksi misalnya gitu kan. Nah, jumlah inventory kita ini akan menurun secara bertahap ya. Untuk jenis permintaan dependen ya dengan jenis permintaan independen yang terukur yang tidak tergantung dengan produk lain, dengan produk atau project tertentu, itu biasanya penurunannya akan lebih stabil. Nah, penurunan itu adalah dikatakan sebagai usage rate atau rate rasio penggunaan. Nah, usage rate itu akan menurun sepanjang waktu. Nah, ini kan terhadap waktu nih, gitu ya. Ini ada penggunaan di waktu T sama dengan satu, ini ada di penggunaan di T sama dengan 2, dan ini adalah penggunaan di T sama dengan 3, misalnya gitu ya. Nah, dia akan menurun level inventorinya sepanjang berjalannya waktu. Nah, ini biasanya untuk grafik yang lurus, artinya level permintaannya atau level demand-nya itu lebih stabil atau lebih konstan, relatif lebih konstan. Nah, kemudian saat stoknya hampir habis, maka ini dikatakan sebagai mencapai minimum inventory. Jadi kita bisa lihat di sini, garis di sini adalah level di mana gudang kita itu mencapai level minimum inventory. Atau ibaratnya adalah habis. Nanti kita belajar juga tuh, ada yang namanya safety stock. Nah, di sini adalah total inventory tambahan atau yang kita sebutkan sebagai safety stock. Nah, jadi ini tidak ini tidak nol lagi. Nolnya adalah di sini gitu ya. Karena ada safety stocknya tadi. Nah, tapi itu pembahasan selanjutnya, pembahasan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah level minimumnya dan maksimumnya adalah ini. Pada pembahasan kita kali ini, inventory maksimum itu adalah sebagai Q optimum atau order quantity yang paling optimal yang kita cari sekarang dengan metode EOQ. Jadi pada satu waktu saat inventory mencapai titik minimumnya di T sama dengan satu, maka perusahaan memesan kembali dalam jumlah key optimumnya ya sebesar ini, sebesar key optimum ini. Kemudian di reorder kembali gitu ya atau replenishment kembali, kemudian baru digunakan sesuai dengan penggunaan operasionalnya sehingga nanti habis di T sama dengan 2 dan begitu seterusnya cycle-nya atau siklusnya. Kemudian eh, untuk mengetahui rata-rata barang yang disimpan di perusahaan itu kan berbeda-beda gitu ya. Kalau di awal bulan ya jumlah inventorinya tinggi, Q-nya tinggi, banyak barang yang disimpan. Tapi kalau di tengah bulan misalnya contohnya, itu kan sudah menurun tuh karena sudah digunakan sebagian dan juga di akhir bulan bahkan udah hampir sedikit jumlah inventorinya. Maka rata-rata barang yang disimpan itu adalah average inventory on hand, yaitu Q ya, Q optimum itu tadi dibagi dengan 2 atau rata-ratanya ya. Maka di sini dikatakan average inventory on hand-nya Q sama dengan 2. Q per 2 gitu ya. Nah, kita uh, bahas sebelumnya ada dua jenis cost atau biaya yang saling kontra. Ada cost of ordering atau ordering cost dan juga ada carrying cost atau di sini menggunakan simbol CC dan CO. Nah, rumus dari annual ordering cost tadi kita udah jelaskan ya di slide sebelumnya
bahwa kalau ordering cost ini rendah nilainya, maka carrying cost pasti akan tinggi. Nah, di pelajaran inilah kita mau mencari di mana titik balance-nya, di mana titik tengah-tengahnya. Annual ordering cost eh, sama dengan annual carrying cost. Nah, itu adalah apa namanya persamaan utamanya. Mana titik ordering cost itu sama dengan carrying cost. Nah, rumus annual ordering cost itu adalah eh, harga ordering cost atau biaya yang dikeluarkan untuk eh, pemesanan dikalikan demand-nya, gitu ya, atau annual demand-nya. Kemudian dibagi dengan Q. Q ini adalah order quantity per satuannya, per satu kali frekuensi pemesanan. Jadi saat kita pesan barang, misalnya eh, sekali pesan 2.000 gitu ya. Nah, itu adalah Q-nya kita menggunakan angka segitu. Kemudian adalah annual carrying cost. Annual carrying cost adalah biaya tahunan yang digunakan untuk menyimpan barang di gudang kita. Nah, caranya adalah carrying cost berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang di tempat kita per satuan unit dikalikan dengan Q per 2. Karena tadi kita bilang bahwa total Q itu berubah-ubah gitu ya. Di awal bulan totalnya maksimum. Di pertengahan ya inventorinya tinggal setengah. Di akhir mencapai level yang lebih sedikit lagi atau minimum. Jadi kita bisa katakan rata-rata per tahun itu adalah Q per 2 dikalikan berapa carrying cost-nya atau biaya penyimpanannya. Nah, carrying cost ini udah ditambahkan sebelumnya ya. Eh, berapa biaya listriknya, berapa biaya penggunaan material handlingnya, berapa biaya sewa lahannya misalnya kalau masih sewa. Nah, itu sudah ditotalkan jadi satu carrying cost gitu ya. Begitu juga ordering cost ya. Ordering cost atau CO ini sudah ditotal semuanya. Biaya eh, transportnya gitu ya, biaya misalnya menggunakan freight forwarder misalnya, atau biaya administrasi lainnya. Nah, itu sudah ditotalkan jadi satu CO gitu ya. Berapa totalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui total biaya dari eh, apa namanya pengelolaan inventaris kita dalam gudang setahun itu berapa, itu adalah dengan menambahkan keduanya, ordering cost ditambah dengan carrying cost. Sehingga persamaannya menjadi CO kali D per Q untuk ordering cost ditambah dengan carrying cost dikalikan Q per 2 untuk carrying cost. Jadi ini ditambahkan sehingga dapat total cost per tahunnya berapa untuk penanganan inventory di gudang kita.